Selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan ibadah PLK Persekutuan Teruna di gereja, maka hari ini kita akan melakukan ibadah melalui online. Sebelum ibadah dimulai, kakak akan memberi sedikit pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik bisa kasih ke orang tua dan dibawa ke gereja setiap hari pukul 9 sampai 12 siang dan dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia. Dan yang kedua, meskipun kita melakukan ibadah online, kakak harap adik-adik bisa melakukan ibadah dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak ajak adik-adik untuk bersama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari KMM 58, This is the Day. Adik-adik dipersilakan duduk. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu hingga pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah Persekutuan Teruna, walaupun kami hari ini masih tetap beribadah melalui online. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Berkati kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan kami. Dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masuk ke dalam pemberitaan firman. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Marilah Engkau Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan firman itu siang dalam malam. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain,
yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kehidupan kita banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sulit memaksakan kehendak kepada orang. Contohnya, kita berniat baik kepada orang dan kita menasihatinya, tetapi orang itu malah tidak peduli apa yang mereka berbuat itu. Padahal kita keinginannya untuk merubah dia supaya dia menjadi lebih baik, tetapi dia tidak peduli. Itulah kesusahan yang paling susah, yaitu membuat orang menyadari setiap kesalahan mereka. Zaman sekarang tidak sedikit orang tua yang suka marah kepada anak-anaknya karena mereka tidak bisa mengurus diri mereka sendiri dengan baik dan tidak disiplin. Bahkan banyak anak yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Ada banyak contoh yang kita lihat pada zaman sekarang ini, anak-anak yang tidak menyayangi dirinya sendiri. Contohnya, merokok itu adalah merusak tubuh, tapi tetap dilakukan. Bermain game sampai lupa waktu, lupa makan dan lupa minum, akhirnya sakit. Malas belajar, akhirnya ketinggalan semua pelajarannya. Malas mandi, akhirnya badannya katal-katal. Berantem di sekolah sehingga dipanggil oleh kepala sekolah, wali kelas, bahkan menghadap guru BP. Dan yang mencontek, banyak zaman sekarang anak-anak yang malas belajar akhirnya mencontek. Jadi menghalalkan segala cara untuk membuat dirinya senang gitu, padahal itu tidak bermanfaat untuk dirinya. Mungkin pada saat itu dia memperoleh hasil yang baik, tetapi kedepannya di kemudian hari dia akan menyesali semua itu. Orang tua, guru, para pelayan di gereja atau di rumah, orang tua atau orang lebih tua sering menasihati dan menegur anak-anak untuk kebaikan mereka, supaya hidupnya tidak susah kelak. Bahkan orang tua dengan berbagai macam cara untuk memberi yang terbaik untuk anak-anaknya, dengan menghadirkan guru privat atau bimbingan belajar lainnya, supaya anaknya tidak ketinggalan pelajaran dari teman-temannya. Karena tidak semua anak mempunyai IQ atau mempunyai pemikiran yang atau otak yang encer gitulah. Jadi berbagai macam cara orang tua lakukan untuk anaknya supaya anaknya lebih maju dan tidak ketinggalan dari teman-teman sebayanya. Itulah bukti kasih bahwa orang tua sangat mengasihi dan mencintai anak-anaknya dengan tulus dan tidak peduli seberapa banyak kadang biaya yang dikeluarkan orang tua untuk anaknya, tetapi itulah bukti kasih orang tua terhadap anak-anaknya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita minggu ini adalah Aku umat Tuhan masa kini yang tetap mengasihi Tuhan.
Pada zaman Nabi Yosua hidup, orang Israel taat kepada Tuhan, menikmati berkat Tuhan yang sangat melimpah. Mereka mempunyai emas, perak, kambing domba, bahkan segala apa yang mereka tanam, panennya berlimpah-limpah. Dan mereka selalu mensyukuri atas berkat Tuhan yang mereka terima hari lepas hari. Tetapi itu terjadi pada zaman Yosua masih hidup. Tapi semua berubah setelah Nabi Yosua meninggal, dan angkatan-angkatan yang mengenal Allah, angkatan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir sampai di padang gurun selama 40 tahun, dan mereka tiba di tanah perjanjian, itulah tanah Kanaan, tanah yang mereka tempatin pada saat ini. Mereka berubah. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tahu apa yang mereka terima itu adalah bersumber dari Tuhan. Tetapi mereka, karena mereka sudah merasa punya semuanya, mereka meninggalkan Tuhan. Dan generasi itu benar-benar meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka menyembah para Baal, Asitoret, bahkan mereka beribadah, sujud dan menyembah para Baal tersebut. Itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Padahal dalam Keluaran 20 ayat 5 sampai 6, kakak boleh bacakan untuk kita semuanya. Dikatakan di sana, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi sangat jelas ya adik-adik ya, apa yang akan mereka terima setelah mereka menyimpang daripada Tuhan. Jelas sekali dikatakan di sana bahwa Tuhan akan membalaskan segala perbuatan mereka, bahkan keturunan ketiga keempat dari orang-orang yang tidak mengasihi Allah. Adik-adik yang terkasih, akibat perbuatan bangsa Israel pada Tuhan, Tuhan murka kepada mereka. Tuhan membiarkan mereka dirampok. Tuhan membiarkan bangsa Israel dijajah oleh bangsa-bangsa yang di sekitaran bangsa Israel, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka melawan para perampok yang mengambil semua harta milik mereka, Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk menang, sehingga mereka terdesak di tangan para perampok itu. Mereka sangat menderita dan sangat tersiksa. Tetapi mereka masih belum menyadari itu. Mereka tahu bahwasanya pertolongan itu datang dari Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukan yang itu. Mereka tetap menyembah kepada para Baal. Semakin mereka menyembah para Baal, semakin Tuhan mengacuhkan mereka. Tuhan tidak mau menolong mereka dari segala pencobaan yang mereka terima. Tetapi umat Israel adalah umat pilihan Tuhan, umat yang telah dikasihi Tuhan dari nenek moyang mereka, dari Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan mengingat itu, sehingga Tuhan menghadirkan atau membangkitkan hakim-hakim atas bangsa itu untuk menyelamatkan bangsa itu dari tangan para perampok. Kehadiran para hakim-hakim ini untuk menyadarkan bangsa Israel bahwa apa yang mereka perbuat selama ini adalah salah. Tetapi mereka tidak langsung berubah begitu saja. Banyak hakim-hakim yang sudah Tuhan izinkan boleh hadir untuk mereka, tetapi setelah hakim yang satu meninggal, mereka berulah lagi. Begitu terus sampai kurang lebih ada 13 hakim yang hadir pada bangsa Israel untuk menghakimi setiap, atau yang untuk menyadarkan mereka dari setiap kesalahan mereka.
adik-adik nanti boleh membacanya di seluruh hakim-hakim. Di situ mulai dari Otniel sampai kepada Simpson ada di situ semuanya diterangkan. Adik-adik nanti boleh membacanya supaya lebih jelas ya adik-adik ya. Jadi kehadiran para hakim-hakim ini untuk mengajarkan bangsa Israel supaya mereka berbuat yang lebih baik, meninggalkan segala penyembahan berhala mereka, meninggalkan segala perzinahan, meninggalkan segala hal yang tidak baik di mata Tuhan. Itulah fungsi para hakim yang menolong mereka dari segala kesalahan mereka. Dengan tuntunan dari para hakim-hakim ini, mereka sebagai umat pilihan Tuhan, mereka menyadari, menyesal dan bertobat, dan mereka beroleh kembali kemenangan dan kebebasan, bahkan berkat Tuhan yang sudah tertunda selama berpuluh-puluh tahun. Itulah bukti bahwa Tuhan mengasihi umat yang mengasihi Dia, dan bangsa Israel selalu bersyukur atas semua itu, dan mereka senantiasa mengandalkan Tuhan untuk kehidupan mereka di masa-masa itu. Sekarang firman Tuhan ini untuk kita adik-adik. Apakah adik-adik sudah mengasihi Tuhan? Apakah adik-adik mau mengasihi Tuhan? Tetapi sebelum adik-adik mengasihi Tuhan, apakah adik-adik sudah mengasihi orang tua, saudara, adik, kakak, bahkan diri kalian sendiri yang kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri? Tuhan tidak kita lihat dengan mata kita langsung, tapi kita lihat dengan mata iman kita, dengan mata hati kita. Jadi kita harus memulai dari hal yang kecil dulu. Mengasihi keluarga, mengasihi saudara, tetangga kiri kanan, mengasihi diri sendiri. Itu adalah bukti bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah melakukan kasih itu, itulah tandanya bahwa kasih Tuhan ada dalam diri kita, dan kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi dengan iman kita boleh melihat Tuhan, dan kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan untuk menolong kita dalam setiap keberadaan kita. Dan kita juga harus selalu bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang kita peroleh di dunia ini. Dan Tuhan memilih kita menjadi umat pilihannya, dan kita dikasihinya tanpa meminta imbalan. Kita ditebusnya dan dipelihara di sepanjang kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih, adik-adik harus menjadi angkatan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Karena kalian sudah tahu bahwa mengasihi Tuhan adalah wujud syukur kita kepadanya. Itulah tanda kita bahwa kita mengasihi Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, melakukan apa yang baik dengan kita rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua. Itu adalah tanda bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri pelayanan firman Tuhan ini, ada 2 pertanyaan untuk adik-adik. Nanti adik-adik boleh menjawab di line PT Eklesia Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Nanti kakak-kakak akan melihat di sana apa yang kalian jawab. Dan pertanyaan yang pertama adalah, mengapa kita disebut umat Tuhan? Nanti juga referensi ayat firman Tuhan kakak kasih di sini. Adik-adik boleh membaca nanti di Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Dan pertanyaan yang kedua adalah, mengapa kita harus selalu mengucap syukur? Tadi sudah banyak kakak ceritakan tentang bagaimana kita umat Tuhan itu bagaimana berperilaku, dan bagaimana kita kenapa harus selalu mengucap syukur. Adik-adik yang terkasih, kita harus selalu punya kasih yang senantiasa kita sebarkan kepada semua orang. Dan janji Tuhan kepada bangsa Israel adalah menjadi bangsa yang besar dan diberkati,
Adik-adik juga jadilah kebanggaan bagi orang tua yang mengasihi keluarga dan terlebih mengasihi Tuhan, dan hidupmu pasti akan diberkati. Dan selalulah mensyukuri segala sesuatu yang sudah Tuhan jadikan bagi adik-adik. Jangan suka menuntut hal yang tidak mungkin bagi kalian, tetapi lakukan dulu apa yang benar di mata Tuhan. Lakukan dulu apa yang baik kepada orang tua, supaya setiap keinginan kalian, Tuhan, orang tua pasti akan mengabulkan segala apa yang kalian inginkan sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan, dan tetaplah menjadi umat Tuhan masa kini yang tetap mengasihi Tuhan hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup pelayanan firman Tuhan ini dengan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kasih Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami, tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tapi biarlah kasih Tuhan dalam kehidupan kami boleh salurkan, kami boleh pakai, dan biarlah kasih yang Tuhan jadikan bagi kami menjadi sebuah berkat bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih untuk firman pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat generasi baru yang senantiasa mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Biarlah kami senantiasa menjadi umat kesenangan bagi Tuhan dan generasi-generasi yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyafaat pada hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, hadirlah Engkau ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau Tuhan menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di negara kami ini ya Tuhan. Biarlah kami serahkan negara ini ke dalam tangan-Mu, menuntut negara kami ini Tuhan, supaya negara kami Tuhan jauh dari penjajah maupun perampok yang merampok masa depan kami, yang merampok kebebasan kami. Biarlah segala yang baik yang Tuhan kehendaki boleh jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Dan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, dari pemimpin tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik bagi bangsa kami, rakyat Indonesia, dan kami boleh sama-sama merasakan kasih, dan kami sama-sama boleh menikmati apa yang menjadi program daripada pemerintah kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, TNI Polri juga ya Tuhan, yang menjaga keamanan negara kami ini, kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka dalam tugas tanggung jawabnya melindungi dan menjaga negara kami ini. Biarlah Engkau Tuhan berkati keluarga dan pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik dalam perjalanan mereka menjaga negara kami ini Tuhan. Untuk para dokter, para medis yang saat ini ada di garda terdepan untuk menyelamatkan para penderita COVID-19 ya Tuhan, biarlah Engkau juga Tuhan mereka kesehatan, kemampuan, dan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menyembuhkan para pasien yang terdampak COVID-19, dan biarlah juga Tuhan mereka tetap sehat dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Dan biarlah segala pasien Tuhan yang ada di negara kami Tuhan, Kau boleh sembuhkan melalui tangan-tangan para dokter dan para medis Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan kami berdoa untuk bangsa, untuk gereja yang ada, gereja-gereja yang ada di dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dan menjadi suluh dan terang dimanapun gereja-Mu berada. Dan lebih khusus Tuhan, gereja-gereja yang ada di Indonesia, biarlah Engkau juga Tuhan memberkati. Biarlah kehadiran jemaat-Mu ya Tuhan, kehadiran gereja di tengah-tengah selain negara kami menjadi membawa suluh dan damai Tuhan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami berdoa untuk GPIB, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai yang ada di Kota Bali ya Tuhan, kiranya memberkati gereja kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan
banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang memperoleh kemenangan, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu adalah membawa keluar segala dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Itu yang boleh terjadi Tuhan dalam gereja kami. Bapa di surga, para pendeta, presbiter, kanam pelkat, komisi, pegawai gereja, poster, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memberkati semua pelayanan kami, sehingga apa yang kami lakukan semuanya itu bersumber daripada Tuhan, dan kami melayani Tuhan dengan tulus hati, dan kiranya Engkau Tuhan berikan kami kesehatan dan kemampuan, sehingga apa yang kami lakukan semuanya Tuhan bersumber daripada-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan kenam pelkat, terlebih khusus pelkat PT, biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap program dan kegiatan pelkat PT ya Tuhan. Melalui kehadiran PT, banyak anak-anak tidak diperbarui dalam berperilaku, sehingga mereka menjadi anak-anak yang senantiasa merindukan Tuhan dalam kehidupannya. Bapa di surga, kami serahkan juga Tuhan untuk semua anak-anak teruna kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka dimanapun saat ini mereka berada, bahkan orang tua mereka juga Engkau memberkati, sehingga di dalam keterbatasan kami untuk bertemu satu dengan yang lain, tapi berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa memelihara kami dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Inilah dua permohonan kami ya Bapa, yang kami bawakan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Untuk nyanyian persembahan terambil dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri untuk memasuki doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Tadi kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan ini agar berguna bagi pembangunan tubuh Kristus dan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita bernyanyi nyanyian penutup yang diambil dari KMM 131, yaitu Tiap Langkah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan,
Sometimes I feel my faith begin to waver. When up ahead I see a chasm wide, it's then I turn and look up to my Savior. I am strong when He is by my side. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Oke adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Semoga firman yang boleh kita terima hari ini boleh tertanam dalam hati adik-adik dan boleh adik-adik aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin bersyukur Tuhan atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh beribadah secara online, kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh bersekutu dengan umat-Mu yang lainnya, dengan teman-teman kami, meskipun secara online dan kami tidak bertemu langsung. Kiranya ya Tuhan, ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya ya Tuhan, firman-Mu yang akan menuntun kami, yang firman-Mu yang boleh kami terima, boleh tinggal dalam batin kami untuk menuntun setiap langkah hidup kami, di mana dari kisah hakim-hakim yang kami terima pada hari ini boleh memberikan pelajaran bagi kami bahwa Engkau ya Tuhan begitu mengasihi umat-Mu dan tidak ingin umat-Mu untuk binasa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami adalah umat pilihan-Mu. Tolonglah ya Tuhan agar kami boleh senantiasa bersyukur dan membangun persekutuan yang erat dengan Engkau sebagai wujud dari kami adalah umat Allah pada masa kini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kami dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.